katakan kalau saya ini adalah bapaknya, ayahnya. Kalaupun dia tidak mau terima, terserah dia. Yang pasti saya harus menebus semua dosa saya selama ini pada dia. Pa. Loh, Mama? Ada apa, Ma? Perasaan saya nggak enak, makanya saya kesini. Saya takut Papa menemui Aisyah. Ma, coba tolong Papa dong, Ma. Tolong ngertiin Papa. Mama tahu kan, sudah puluhan tahun lamanya Aisyah dibesarkan di panti asuhan. Sudah puluhan tahun lamanya Aisyah hidup menderita. Dan sudah puluhan tahun lamanya juga Aisyah tidak tahu siapa nama orang tuanya. Bahkan mungkin selama itu pula dia sudah kehilangan harga dirinya, Ma. Karena semua orang menganggap dia itu adalah anak liar. Jadi tolong izinkan Papa untuk berbicara langsung sama dia. Untuk mengatakan sama dia kalau saya ini adalah ayahnya, Ma. Dan memberi kepastian kalau dia itu masih punya orang tua. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Kalau sampai Papa menemui dia, hubungan kita berakhir, Pak. Pasti Kawayu udah tahu kalau sebenarnya bapaknya dia, bapaknya Kaisa juga. Makanya dia jadi berubah kayak gitu. Dan pasti dia nggak mau kalau kita tahu. Loh, emangnya kenapa kalau kita tahu? Kan sebelumnya dia juga nanya sama kita. Ya, kalau kita tahu, pasti Kawayu mikirnya kita bakal ngasih tahu ke Kaisa. Dia kan nggak mau punya kakak kayak Kaisa. Kalau dia nggak mau, kenapa nanya dari awal? Ya, itu dia masalahnya. Terus, gimana dong selanjutnya? Masa sih cuman gara-gara kayak gini aja hubungan Kak Wahyu sama Kak Yud harus bubaran? Seharusnya Kak Wahyu jangan kayak gitu dong. Iya, Kak. Kakak mesti nanya sama Kak Wahyu, mau ngelanjutin hubungan ini apa enggak? Tapi gimana nanyanya, Nel? Dia kan udah gak mau ketemu Kak Yud lagi. Telepon aja. Iya, Kak, telepon aja. Ya karena Wahyu kira Kaisa itu bukan anak papa, Mah. Emang gimana sih, Mah, ceritanya sampai papa punya anak kayak Kaisa? Mamahnya Aisyah itu seorang penggoda. Dia itu naksir papa kamu zaman mama dan papa lagi pacaran. Awalnya sih papa itu tidak tergoda. Tapi namanya laki-laki kan kalau digoda terus ya rontoh juga. Sampai dia berhasil menjebak papa kamu. Dan dia hamil. Nah, untuk menjaga nama baik keluarga, papa kamu kan terpaksa tuh menikahin si Lastri. Sampai anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, papa kamu kembali lagi sama mama. Karena begitulah perjanjiannya. Namun si Lastri itu terus-menerus menghalangi kita. Tapi karena kita saling cinta, ya kita jalan terus tanpa memperdulikan dia. Akhirnya dia pergi membawa anaknya. Sejak itu kita nggak tahu mereka di mana. Ya begitulah ceritanya. Bukan begitu ceritanya. Mama kok tega-teganya sih mengarang cerita seperti itu. Itu kan bisa menyesatkan pemikiran Wahyu tentang Aisyah, Ma. Mama terpaksa melakukan itu. Karena papa tidak mau mengerti juga perasaan mama. Siapa yang tidak pernah mau mengerti perasaan Mama? Justru Mama lah yang tidak pernah mau mengerti perasaan Papa. Mamahnya takut kehilangan harta, kan? Papa dan Lastri itu menikah secara resmi. Dan itu berdasarkan cinta, Ma. Papa hanya menganggap Lastri tidak bisa memberikan anak laki-laki kepada Papa. Karena itu Papa meninggalkan dia. Itu semua salah Papa, bukan salah mereka, Yu. Itulah kejadian yang sebenarnya. Jadi Papa harap mohon sama kamu. Kalau kamu jangan membenci Aisyah. Karena dia tidak salah apa-apa. Papa benar-benar menentang mama ya? Baik, mama akan lakukan ancaman mama.
Sekarang silahkan kamu pikirkan, Yu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kalau kamu mau benci Papa, silahkan. Papa tidak akan menyalahkan kamu. Wahyu, tolong hubungi Papa, Yu. Papa selalu mengatakan benar-benar mengajarkan Wahyu agar Wahyu menjadi orang berani dan jujur. Tapi kenapa Papa yang Papa katakan gak Papa lakuin? Papa tuh selalu berbohong sama Wahyu. Baru sekali-sekali Papa cerita sama Wahyu. Papa tuh egois. Karena sekarang kamu sudah dewasa, Wahyu. Ya. Tapi Wahyu tetap gak terima, Pak. Wahyu gak terima, Pak. Wahyu. Aduh, yang kenceng dong Aisyah. Jangan mentang-mentang kamu pincang, nggak bisa keras mijitnya. Nah itu tuh, yang keras lagi, yang keras. Aduh. Apa saya bilang? Ibu Aini itu nggak tahu keluarga kamu tuh di mana. Orang kamu anaknya tidak jelas kok. Terus selanjutnya bagaimana? Bagaimana apanya, Bu? Aduh, kamu kok bolot amat sih? Tentang pernikahan kamu. Jadi apa enggak? Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Jadi Bu, kalau dalam 2 atau 3 hari ini tidak ada kabar, saya akan memakai wali hakim. Kenapa mesti nunggu 2 atau 3 hari? Sekarang aja. Tidak bisa begitu dong, Bu. Kan Mas Teddy harus mengambil cuti. Dan kalau mengambil cuti harus lapor 2 atau 3 hari sebelumnya. Alah, kamu tuh alasan aja. Ya sudah, nanti Mama telepon Teddy itu ambil cuti 3 hari. Ya itu tuh yang kenceng atuh, ya. Sebelah sini. Nah, kamu tuh masih muda kok udah letoy sih. Yang kenceng sedikit. Nah, terus sebelah sini. Nah, gitu atuh. Aisyah, nanti kalau sudah ini, kamu masak yang enak ya. Tapi jangan asin-asin. Mentang-mentang mau kawin, masakan asin semua. Terus ini. Terus itu. Nah, itu. Oke, 25 juta lengkap. Iya, masa saya kurangin, Pak? Saya kan bukan jenis koruptor. Ya, tapi hampir jadi koruptor. Sebenarnya Pak Lurah ini sudah menyalahi peraturan. Sudah menyalahi hukum. Karena menyalurkan dana ini tanpa catatan yang jelas. Loh, Pak. Catatannya sudah jelas. Cuma saya naruhnya teledor. Jadi saya tidak tahu naruhnya di mana, gitu aja, Pak. Pokoknya ini peringatan yang terakhir kali buat Bapak. Sekali lagi Bapak coba memainkan uang rakyat, Bapak akan berhadapan dengan pengadilan rakyat. Paham, Pak? Aduh, Pak. Dari zamannya presiden pertama, kedua sampai sekarang, nggak ada dalam tradisi keluarga saya itu namanya korupsi. Nggak ada. Demi Tuhan, Pak. Ya sudah, pokoknya ini peringatan terakhir. Lain kali jangan begitu lagi. Pak, kita ini sebagai aparat negara harus mengabdi rakyat. Kalau kita mengecewakan rakyat, rakyat itu ibarat ibu kandung kita, Pak. Jadi kita sama saja mengecewakan ibu kandung kita. Itu durhaka namanya, Pak. Bapak mau seperti malin kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka pada ibunya? Hah? Pejabat yang mengkorupsi uang rakyat sama dengan maling kundang dan wajib dikutuk. Oh, benar, Pak. Kita harus mengutuk orang-orang yang mengkorupsi uang rakyat. Tapi, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak.
Waduh, saya kan sudah ada masalah nih, Pak. Kalau bisa saya pinjem uang lagi, Pak. Untuk apa? Ah, ini, Pak, masalah pribadi nih, Pak. Ya sudah, ajukan saja sesuai syarat-syarat peminjaman uang seperti rakyat lainnya. Paham? Loh, Pak, saya kan lurah, Pak. Saya kan pejabat, Pak. Masa nggak ada dispensasi, Pak? Pak Lurah, pejabat atau bukan pejabat, semua sama, Pak. Harus mengikuti peraturan. Jangan mentang-mentang Bapak merasa pejabat lalu bertindak sewenang-wenang, Pak. Iya, baru diperingatin. Udah berubah lagi. Ya, ini berat nih. Aduh. Ya, tapi ya tolong, Pak. Ya diusahakan, Pak. Iya, masalah keluarga nih, Pak. Banyak masalah nih. Gimana ya? Tapi kalau bisa tolong, Pak. Tega banget Bu ini. Orang mau kawin sama si Neneng aja pakai nggak dikasih. Nasib, nasib. Rizky. Ada anjing. Ada anjing, Pak. Apa? Kamu bilang anjing? Bukannya kamu yang bludok? Maaf, Pak. Bapak sih ngagetin saya. Habis kamu gimana sih? Lihat atasan sedang punya masalah gini, bukannya kamu malah siap siaga malah melamun. Tapi kan lebih baik ngelamun, Pak, daripada ngomongin orang bulan puasa dosa. Gimana, Pak? Persoalannya udah beres? Ya, beres sih beres. Tapi uang saya yang 25 juta? Itu kan kesalahan Bapak sendiri. Pakai ngebelain abangnya si Nunung. Coba kalau nggak ngebelain, kan kejadiannya nggak bakal begini. Ya habis bagaimana dong, Bosky? Kalau nggak saya talangin, saya bisa dituduh korupsi. Udah dah, nggak usah takut. Nanti Udin kan pasti ngembaliin. Kalau dia ngembaliin, kalau kagak? Untuk yang nggak tahu aja, si Nunung itu cinta berat sama saya. Udah pasti dia membujuk abangnya untuk ngembaliin itu duit. Tapi ngomong-ngomong, Ibu tahu Bapak pakai duit itu? Ya pasti nggak tahu dong. Kalau tahu, kamu tahu sendiri kan? Hah? Istri saya? Oh, menyeramkan. Saya bisa dilindes. Udah dah, nggak usah nakut-nakutin. Pokoknya semuanya beres. Beres. Beres untuk sementara, Pak. Nanti akan datang persoalan baru lagi. Udah dah, nggak usah banyak cincong. Jalan yuk. Jalan kemana? Ya ampun. Ya ke rumah Nunung dong. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ampun, kagak ada kapok-kapoknya. Udah dipusingin, masih dicintain. Alah, kayak nggak tahu aja. Orang namanya kena puber kedua. Kamu belum pernah puber kedua? Ini nih, sedang kena nih. Jadi cinta saya yang kedua. Apapun, walaupun hujan peluru, hujan badai, kita terjang. Walaupun hujan roket. Hah? Iya sih, Pak. Ada apa? Ada yang mencari, Pak. Siapa? Wah, saya nggak tahu, Pak, namanya. Dari kemarin dia mencari Bapak. Suruh masuk deh. Baik, Pak. Silakan, Pak. Sudah ditunggu sama Pak Teddy. Iya. Ruangannya mana ya? Oh, di sebelah sana, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang.
Siang. Ada apa kamu kemari? Saya tahu. Selama ini kita selalu saja berkonfrontasi. Tapi saya mohon untuk hari ini bagaimana kalau kita sedikit bersahabat. Kamu ingin baik-baikin saya? Saya kasih tahu ya. Sekali saya antipati sama seseorang, maka selamanya saya akan antipati sama dia. Kalau seandainya saya akan berikan uang kepada kamu senilai 10 juta rupiah secara sukarela, apakah kamu akan tetap membenci saya? Kamu punya maksud tertentu ya sama saya? Ya. Anda pasti tahu di mana keberadaan Aisyah. Karena sudah beberapa hari ini saya mencari Aisyah kemana saja, tapi tetap tidak saya temukan. Bung, saya ini memang atasan Aisyah. Tapi kalau dia pergi tanpa pamit sama saya, itu haknya dia. Come on, man. Sudahlah, nggak usah belaga bego kayak gitu. Saya tahu tipikal seperti apa kamu, Ted. Kamu sangat protektif kan sama Aisyah. Jadi ada masalah sedikit saja terhadap Aisyah, kamu pasti akan langsung bertanya kepada dia. Apalagi ini, sudah beberapa hari dia tidak masuk kerja. Iya kan? Jikalaupun saya tahu di mana Aisyah berada, saya nggak akan kasih tahu. Berapapun saya dibayar. Sorry ya. Dan kebetulan, saya memang nggak tahu kemana dia pergi. Jadi tolong Anda tinggalkan tempat saya, karena saya sibuk. Oke. Tapi bagaimana apabila saya benar-benar ingin memberikan uang 10 juta rupiah hanya demi sebuah informasi? Anda pikir saya miskin-miskin amat? Uang 10 juta nggak ada artinya buat saya. Fine, 20 juta. Enggak. 25 juta? Hanya demi sebuah informasi. Oke. Itu karena Anda memaksa. Tapi saya minta uang itu dalam bentuk cash. Sebuah permasalahan saya memiliki, saya tidak mau uang cash, saya hanya punya cek. Kalau gitu cek ya, kita uangkan dulu, baru saya kasih informasi. Oke, deal. Setuju. Oke, kalau gitu kita ke bank bersama-sama. Boleh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.